Halo teman-teman, kembali lagi bersama Hanif Saifullah di edukasi tentang asuransi. Video ini akan menggambarkan tentang edukasi asuransi baik untuk diri sendiri, nasabah, ataupun para agen asuransi di luar sana. Kali ini kita akan bahas yang namanya, kok saya sudah punya aset banyak, saya sudah kaya raya bahkan ya, ngapain lagi sih ikut asuransi? Ya, aset saya sudah yang namanya cukup untuk membiayai itu semua. Atau orang yang sudah merasa cukup kaya sehingga nggak perlu lagi pakai asuransi. Gimana penjelasannya? Kita cek videonya, jangan lupa tonton sampai akhir ya. Baik teman-teman, kita bahas kali ini tentang orang yang sudah merasa sangat kaya sehingga bingung ngapain lagi ikut asuransi. Atau buat agen asuransi yang menemui nasabah-nasabah tersebut. Jadi pada saat ketemu nasabah, dia bilang, saya udah kaya nih, ngapain juga yang namanya ikut asuransi. Nah, di sini kita akan bahas sebenarnya mereka yang sudah punya aset banyak atau mereka yang sudah cukup kaya, apakah masih perlu asuransi atau tidak? Ya, poin pertamanya adalah saya akan menggambarkan dengan analogi. Ini analogi yang bisa digunakan teman-teman sebagai nasabah atau sebagai agen asuransi agar mengedukasi buat teman-teman di luaran sana. Jadi, analoginya adalah sebuah rumah. Pertanyaan dasarnya adalah, apakah jikalau sebuah rumah semakin lama semakin besar, semakin lama rumah tersebut semakin bagus, tidak memerlukan pagar atau perlindungan yang lengkap? Ya, yang paling sederhana adalah semakin besar rumah, pagarnya semakin nggak ada atau semakin bagus? Nah, itu yang perlu difikirkan dan itu yang perlu diinformasikan kepada orang-orang di luaran sana yang memang sudah merasa cukup. Jadi teman-teman, ya, istilahnya gini, kalau misalkan teman-teman menemukan rumah di luaran sana, lihat aja sendiri, rumahnya besar, kira-kira pagarnya seperti apa? Pagarnya sudah pasti bukan yang biasa-biasa. Pagarnya semakin tinggi, pagarnya semakin kokoh, tebalnya juga mungkin sudah tidak seperti tebal rumah kita pagarnya. Terus lagi, belum lagi di pagar tersebut ya, tembok tersebut itu dilengkapi yang namanya berbagai macam perlindungan. Contoh, ada besi-besi tajam, ada kawat-kawat berduri, atau mungkin sampai yang ekstrim bisa ada setrum ya teman-teman ya. Nah, itu analoginya. Teman-teman bisa kasih tahu bahwa apakah rumah semakin besar, apakah nasabah semakin kaya ya, itu nggak ada pagernya. Semakin besar rumah tersebut sudah pasti pagernya akan semakin baik. Nah, berikutnya lagi, udah pagernya lengkap, apalagi sih Nif? Bisa kita yang namanya analisa lagi. Semakin rumah besar, nggak hanya pagar loh teman-teman. Mereka bahkan pasang CCTV di setiap titik yang rawan. Bukan hanya yang rawan bahkan, setiap titik di pintunya ada CCTV, bahkan tidak hanya satu, bisa 2 sampai dengan 3. Di pojok-pojoknya CCTV dan yang lain-lain. Nah, pilihannya, semakin besar rumah, apakah CCTV-nya seperti CCTV biasa yang kita punya di rumah kita? Enggak. Sudah pasti dia akan yang namanya memberikan CCTV yang terbaik buat rumahnya yang semakin besar tersebut. Contoh misalkan resolusinya dia akan semakin tinggi. Jadi orang yang masuk mukanya semakin jelas. Ya, apa yang terjadi bisa mengamati dengan detail gambar yang cukup jelas. Nah, itu CCTV-nya. Belum lagi mungkin dengan yang namanya resolusi yang cukup jelas, jangkauannya sudah pasti sangat luas. Sehingga rumah besar tadi bisa teramati dengan baik dan akan jauh lebih aman. Bahkan ada CCTV yang mempunyai umur hidup CCTV tersebut ya, awet atau tahan lama. Sehingga nggak perlu tuh bongkar-bongkar. Kalau lagi bongkar-bongkar kan yang namanya ada celah jikalau terjadi resiko itu masuk. Jadi dia CCTV-nya nyorot terus ya. Mantau terus sepanjang hari ya, 24 jam, 7 hari, 30 hari dalam 1 bulan, bahkan 365 hari dalam 1 tahun. Semua jalan terus, tetap melakukan tugasnya dengan baik. Apalagi sih, orang yang sudah semakin besar rumahnya, selain menyiapkan pagar yang bagus, selain menyiapkan CCTV yang bagus, sudah pasti mereka menyediakan security yang bukan biasa-biasa lagi. Mungkin kita sering lihat beberapa kelas security ya, security yang biasa, security yang sedang, security yang baik, bahkan security yang mempunyai kemampuan khusus. Nah, itu teman-teman, sudah pasti kalau rumahnya bagus, rumahnya semakin besar, orangnya semakin kaya, security-nya saya yakin bukan orang-orang biasa saja. Security-nya itu bisa punya kemampuan khusus.
Contoh, security yang punya kemampuan khusus itu pasti punya analisa yang baik, dia melihat sekelilingnya dengan baik, ya, sehingga menjagai rumahnya, bahkan majikannya yang punya nilai tinggi itu dengan baik. Dan dia pasti punya yang namanya kemampuan bela diri yang luar biasa. Sehingga jikalau terjadi sesuatu, maka rumah tersebut akan menjadi aman dan majikannya juga menjadi aman. Itu teman-teman. Dan balik lagi, apalagi yang perlu dibutuhkan? Rumah besar, apakah cukup pagar rumahnya bagus, CCTV-nya bagus, security-nya punya kemampuan khusus? Enggak. Kita bisa lihat, bahkan di satu rumah yang memang sudah sangat mewah, sudah sangat megah, itu bahkan sampai ada yang namanya anjing galaknya. Ya, jadi teman-teman, ada anjing galaknya tuh yang ngejagain. Supaya kalau terjadi sesuatu, kalau manusia memang tidak punya kemampuan yang lebih atau lagi lengah, anjing ini punya insting yang luar biasa. Orang punya niat jahat pun juga bisa ketahuan. Jadi anjing tersebut pasti disediakan. Apakah anjing biasa-biasa aja? Saya yakin enggak. Dan itu semua teman-teman, kalau dihitung ya, pagar yang bagus, biayanya murah atau mahal? CCTV yang bagus, biayanya murah atau mahal? Security yang bagus punya kemampuan bela diri yang baik dan analisa yang baik, sudah pasti harganya nggak seperti security biasa. Anjing galak yang memang punya insting yang bagus, punya kemampuan yang bagus, harganya juga mungkin bukan harga yang biasa. Bahkan mungkin masih banyak lagi yang kita bisa gambarkan untuk melindungi rumah tersebut hingga menjadi aman. Berarti analoginya adalah semakin orang memiliki banyak aset, semakin orang bernilai, semakin rumahnya besar, apakah semakin hilang pagarnya? Sudah pasti tidak. Bahkan semakin lengkap dan biayanya mungkin semakin tinggi bagaimana menciptakan rasa aman. Dan untuk orang-orang seperti itu, rasa aman adalah yang paling utama. Mulai dari hari ini, buat teman-teman di sana yang memang asetnya sudah banyak, bagaimana sih cara menghitung uang pertanggungannya nih? Bagaimana sih cara menghitung nilai asuransinya nih? Saya akan bahas di video selanjutnya. Dan untuk para agen asuransi yang merasa kebingungan, bisa menggunakan analogi ini untuk mengedukasi orang-orangnya, nasabah-nasabahnya, teman-teman yang di luaran sana yang memang sudah bernilai cukup baik, menggunakan semakin besar rumah, apakah pagarnya semakin hilang atau semakin kokoh atau perlu fasilitas yang lain. Karena setiap perlindungan, baik itu pagar, CCTV, security, ataupun anjing galak, semua punya tugas dan perannya masing-masing. Dan produk asuransi sudah pasti punya tugas, perannya masing-masing sehingga bisa bermanfaat untuk melindungi kita hari ini dan masa depan untuk orang-orang tercinta. Selamat pagi.